Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi kita sebutkan di awal pengajian kita pertama tentang urgensi kenapa kita bahas masalah ini. Poin pertama sudah kita singgung tadi, terlalu banyak pertikaian, perkelahian sampai pertumpahan darah gara-gara masalah warisan. Yang kedua, bahwasanya masalah warisan yang langsung menghandle siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana bahayanya orang yang melanggar aturan ini, maka terancam dengan neraka Jahannam. Ya, kalau dia benci, dia tidak suka dengan syariat ini, dia benci keputusan Allah, maka ini bisa sampai pada derajat kafir. Kemudian yang keempat, ya, betapa banyak ya, kezaliman yang dirasakan. Sebagian orang dizalimi tatkala masalah warisan. Misalnya yang dizalimi, saya contohkan. Contohkan misalnya masih kecil dia dizalimi. Kakak-kakaknya ngambil apa harta? Warisan. Dia tidak dapat. Ini contoh. Contoh dizalimi ternyata dia seorang wanita. Kakak tuanya laki-laki yang pegang harta sehingga adik perempuannya tidak dikasih. Dengan berbagai macam alasan lah. Kamu perempuan nanti suamimu yang urus. Atau kamu jangan, saya kasih kamu nanti suamimu ambil. Ini kan suamimu kan orang luar, kita bukan kerabat, kita ya enggak usah lah. Biar ya, seperti itu. Ini wanita banyak juga dizalimi. Di antara yang terzalimi adalah harta warisan tidak dibagi-bagi. Padahal di antara ahli waris ada yang miskin yang butuh untuk segera mendapatkan haknya karena dia menggunakan. Kalau dia jomblo, dia pengen nikah, pengen beli apa? Pengen beli mahar, ya. Kalau dia sudah nikah mungkin dia miskin, atau dia sudah kaya tapi dia ingin mengembangkan usaha. Dia butuh dengan uang tersebut, ternyata dizalimi, ditunda-tunda. Ini banyak kejadian seperti ini. Warisan tidak dibagi-bagi sampai generasi itu mati semua. Kita mati semua, berubah kepada generasi apa? Berlanjut pada generasi cucu. Generasi anak mati semua, berlanjut pada generasi cucu, ribut semakin parah karena semakin tidak jelas. Mau dirunut satu persatu semakin sulit. Semakin sulit dan potensi yang terzalimi semakin banyak. Ya. Sebaliknya ada yang merasa terzalimi padahal tidak dizalimi, seperti sebagian perempuan dapat bagian, kenapa cuma setengah? Kenapa cuma satu? Kalian 2 kali lipat. Dia merasa terzalimi padahal dia tidak dizalimi. Sehingga urgensi kita untuk belajar mengingatkan diri kita sendiri terkait warisan sangat besar. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warisan menunjukkan, mengingatkan kepada kita bahwasanya harta yang kita miliki atau harta yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada harta sampai kepada kita, maka itu hanyalah titipan. Ya. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surat An-Nur, ya. Bahwasanya tatkala para budak ingin melakukan mukatabah, ini masalah budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan menebus dirinya sendiri kepada majikannya, Allah mengatakan wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Dalam surat An-Nur kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta yang kalian miliki ini harta Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah berikan kepada kalian untuk kalian diberi amanah mengelola harta tersebut. Jadi harta kita adalah milik Allah. Makanya kalau kita terkena musibah kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Jangankan harta kita sendiri adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dalam ayat yang lain, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan berinfaklah dari harta yang Allah jadikan harta tersebut mustakhlafina fih. Kalian silih berganti mengelola harta tersebut. Contoh harta misalnya uang 1 miliar. Tadinya milik mbah kita. Mbah kita kemudian meninggal, waris kepada bapak
kita. Kalau masih ada, waris lagi kepada kita. Jadi kan pemiliknya bergonta-ganti. Kalau tidak, maka mungkin mbah kita beli rumah dari orang. Maka satu miliar tadi pindah ke orang lain, mbah kita punya apa? Rumah. Jadi harta itu berpindah-pindah. Kata Allah, mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Allah jadikan kalian bergonta-gantian memiliki harta tersebut. Yang memiliki harta sungguhnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW sedang berjalan, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, kemudian menghentikan jalan Nabi dengan memegang rida Nabi, selendang Nabi, sehingga nampak warna merah di leher Nabi SAW. Maka orang Arab Badui berkata, Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi alladhi ataku. Mimma lillahi alladhi atak. Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku dari harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Itu harta yang kau punya, bukan milikmu. Dia bilang begitu. Itu harta milik siapa? Allah bagi. Apakah Nabi menyalahkan Arab Badui tadi? Tidak. Benar perkataan Arab Badui tersebut adalah benar. Bahwasanya harta milik Allah. Maka di antara bukti harta adalah milik Allah, ketika seorang meninggal dunia, pembagiannya yang atur adalah siapa? Allah. Jadi kita hanya menjalankan harta, mengelola harta sesuai dengan peraturan sang pemilik yang sungguhnya. Makanya Allah mengatur, kalau kau punya harta kau enggak boleh mubadzir, enggak boleh beli macam-macam yang berlebihan. Ya, tidak boleh begini, tidak ada aturannya. Kalau kau meninggal sudah selesai. Harta itu diatur langsung oleh Allah, ada aturannya karena dialah sang pemilik sesungguhnya, sang pemilik sesungguhnya. Maka ini harus kita yakini bahwasanya harta kita adalah milik Allah. Oleh karenanya masalah pembagian harta bagi orang yang sudah meninggal dunia, masalah warisan yang ngatur langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, seorang bersyukur kepada Allah ketika dia tahu ketika dia meninggal yang atur urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur karena kalau dia bagi-bagi dengan aturan dia sendiri, khawatir anaknya ada yang cemburu. Kenapa sekian? Sudah yang akan ngatur siapa? Allah. Dan Allah yang lebih tahu. Wa huwa ahkamul hakimin. Ya. Allah adalah sebijak-bijaknya yang terbijak. Yang paling bijak adalah siapa? Allah. Wa man ahsanu minallahi hukman. Ya, dan siapakah yang hukum yang terbaik? Yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah yang paling rahmat sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karena seharusnya seorang bahagia, ternyata aturan warisan sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya selesai ngurus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ahli waris harusnya senang ketika yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia tahu bahwasanya ini yang mengatur adalah yang maha bijak. Tuhannya yang menciptakan alam semesta, menciptakan seluruh manusia, dia lebih tahu tentang apa yang terbaik. Kalau seandainya warisan diserahkan kepada akal manusia, maka akan terjadi pertikaian. Ya. Tidak ada aturan baku, maka yang satu begini, satu merasa dizalimi, satu menzalimi, dan seterusnya. Maka kita seharusnya bahagia ketika kita tahu bahwasanya yang mengatur aturan warisan adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang berikutnya yang perlu kita ingat juga ya, bahwasanya bahayanya memakan harta orang lain ya. Dan hadis tentang hal ini sangat banyak. Bahayanya makan harta orang lain. Ya, seperti misalnya kita makan harta anak yatim. Anak yatim punya warisan, kita ambil, karena kita omnya, kita kelola, kita makan. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butuhnihim nar. Ini terkait dengan warisan. Warisan anak yatim yang dipegang oleh walinya kemudian dikelola, ternyata tidak adil dalam mengelolanya. Kata Allah, sungguhnya innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sungguhnya yang makan harta anak yatim itu harta warisan mereka. Zulman dengan kezaliman. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguhnya mereka memakan api dalam perut mereka. Itu mereka masukkan api dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Ngeri. Makan harta orang lain ngeri. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak tahu kalau kalian innakum takhtasimuna ilayya fala'ala ba'dhum alhana bihujjatihi
Saya tidak tahu kalau kalian sedang bertahkim, yaitu mempermasalahkan masalah kalian kepada aku. Saya tidak tahu bagaimana hati kalian. Bisa jadi sebagian lebih jago bicara, lebih jago berargumentasi, lebih mengerti ngomong daripada yang satunya, sehingga aku pun berhukum untuk memenangkan dia. Maka siapa yang aku berikan kepada dia bagian dari saudaranya, sungguhnya dia telah mengambil qit'atan minan nar, dia telah mengambil potongan dari api neraka. Apalagi sampai disertai sumpah ini, sumpah anu, mengerikan. Siapa yang dia tahu itu bukan hak dia, dia ambil, maka dia telah mengambil bagian dari apa? Neraka jahanam. Bahkan dalam sebagian hadis ketika orang bersumpah untuk mengambil hak orang lain, Rasulullah mengatakan sungguh dia telah mengambil bagian dari neraka. Ada yang berkata, "Ya Rasulullah, walau qadhiban min arak." Bagaimana kalau saya yang ambil darinya cuma sekedar satu batang siwak, mungkin 1 real 2 real. Kata Rasulullah SAW, walau qadhiban min arak, meskipun cuma satu batang kayu siwak yang harganya 1 real 2 real 5 real kalau zaman sekarang, sedikit, ya cuma 10.000 5.000. Ya. Bagaimana kalau dia ngambil harta yang banyak, dia makan harta adiknya, dia makan harta kakaknya, ya. Dia bagi dengan keinginannya, dia ambil hartanya, dia kelola hartanya, keuntungannya buat dia, tanpa izin ahli waris yang lain. Ya, ini semua model-model memakan harta orang lain tanpa hak. Ya. Bayangkan ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk mengambil zakat, bukan untuk Mu'adz, tapi untuk negara, Jadi ngambil harta zakat yang memang itu kewajiban muzakki, kewajiban sang pembayar zakat, dan itu harta bukan buat Mu'adz bin Jabal tapi untuk Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau dia salah ngambil, ya, maka berbahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, ya, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hatilah engkau Mu'adz, kalau kau ambil zakat, jangan kau ambil yang terbaik, misalnya zakat kambing, jangan kau ambil kambing yang paling bagus. Zakat onta, orang beronta, jangan kau ambil onta yang paling bagus, ambil yang sedang-sedang aja. Ini padahal mereka harus bayar onta, harus bayar apa? Kambing, harus bayar sapi. Kata Rasulullah, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati jangan sampai kau mengambil harta yang terbaik. Kalau kau ambil harta yang terbaik, padahal mereka harus bayar, tapi kau ambil yang terbaik, jangan sampai mereka mendoakan keburukan bagimu. Sayyidina Nabi mengatakan, wattaqi da'watal mazlum, waspadalah dari doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Tidak ada perantara antara dia dengan Allah. Langsung diterima. Ini bukan ngambil harta orang untuk pribadi, bukan. Dia menjalankan tugas mengambil harta zakat, tapi ngambilnya yang paling bagus. Itu pun kata Nabi bahaya. Berarti kau telah menzalimi dia, harusnya kau mengambil harta yang sedang-sedang. Itu pun bukan untuk dikantongi oleh Mu'adz bin Jabal, tapi untuk diberikan kepada negara. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh zalim. Gimana kalau ngambil korupsi masuk ke kantong? Iyadzubillah. Mengerikan. Kata Nabi, berwaspadalah dengan doa orang yang dizalimi. Karena tidak ada penghalang antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dizalimi, dia laporkan syakwanya, laporkan tentang penderitaannya. Bukan dia sampaikan kepada petugas, enggak, dia sampaikan langsung kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta, yang telah mengangkat langit tanpa ada tiang. Allah mendengar keluhannya, lalu Allah kabulkan. Dan ini banyak kejadiannya. Kejadian seperti itu banyak, ya. Saya pernah diceritakan ada seorang DKM masjid. Dia cerita dulu, saya punya ayah, saya punya paman. Ketika pembagian harta warisan, ya, dari kakek, maka paman saya ngambil, bapak saya enggak kebagian. Jadi mereka bersenang-senang, mereka kaya raya, kita dalam kondisi apa? Miskin. Subhanallah, setelah itu Allah binasakan mereka satu persatu. Ini kecelakaan lah, ini jatuh di mana lah, ini sampai habis mereka. Tetapi yang menakjubkan, kebanyakan orang seperti ini ketika dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat, mereka tidak menyangka itu hukuman. Saking begitunya Allah beri hukuman dengan pelan-pelan, seakan-akan sesuatu yang natural. Sehingga mereka sama sekali tidak mengkaitkan bahwasanya hukuman yang saya alami ini terkait kezaliman yang saya lakukan. Tidak sama sekali. Itu yang musibah.
Kalau orang tahu sadar, oh ini karena saya zalim dulu, itu masih baik, kemungkinan untuk bertobat besar. Tapi ketika dia tidak menyadari hal ini, dilupakan oleh Allah. Mungkin saking banyak maksiatnya, saking hitam hatinya, sehingga dia tidak mengambil ibrah. Sehingga dia menyangka ini perkara biasa aja. Dia lihat kakaknya sudah tewas, dia itu kakak celaka. Adiknya tewas, dia merasa ini bukan karena kezaliman yang mereka lakukan. Waliyadzubillah, mengerikan. Ya. Allah la ansurannaka walau ba'dahin. Allah akan menolong orang yang terzalimi meskipun tidak sekarang. Akan ada waktunya Allah akan menolong. Maka bahaya kita menzalimi orang. Saya tadi berbicara, Nabi mengingatkan Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terkait dengan harta zakat, gimana lagi dengan harta orang lain. Dia bisa berdoa, bagaimana lagi dengan harta kerabat sendiri. Saya dengar kisah ada yang menceritakan tentang ada seorang berkeluarga hanya punya anak 2 laki-laki. Satu sudah berkeluarga, anaknya satu belum. Kemudian meninggallah kedua orang tuanya, meninggalkan warisan. Bapaknya meninggalkan warisan yang besar. Kemudian adiknya kok enggak dibagi-bagi, maka dia datang kepada kakaknya. Kak, apakah ada warisan buat saya? Kakaknya bohong. Dia bilang enggak. Abi sudah tulis wasiat atau keputusan bahwasanya seluruh harta buat kakak. Kakak punya istri, punya anak-anak. Kamu kan masih bujang. Kata benar. Padahal dia bohong. Maka dia pun keluar dari kakaknya. Kemudian dia berdoa. Dia mengangkat wajahnya ke langit. Mengangkat kedua tangannya. Dia bilang, ya Allah, jika kakakku benar, maka berkahilah hartanya. Ya. Tapi kalau dia tidak benar, ya Allah, hancurkan dia. Subhanallah, akhirnya kakaknya mati gara-gara masalah gas, kalau nggak salah dia mati, istrinya mati, anaknya semua mati. Semua harta pindah ke dia. Ngeri kalau masalah doa. Orang dizalimi dia berdoa, mungkin dia miskin nggak bisa apa-apa, tapi dia bisa ngangkat tangan. Kalaupun tangannya tidak ada, dia bisa melihat ke langit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersandar kepada Rabbul Alamin. Ente boleh bersandar kepada pejabat, kepada jenderal bintang 7, boleh. Tapi dia yang miskin tidak bisa apa-apa, dia bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya. Yang sadar ada juga, ya. Dia mengambil harta warisan dari adik-adik perempuannya, dia ambil. Akhirnya dari adik perempuan ada yang paling kecil, doain. Ya doanya mirip-mirip, ya Allah kalau benar ya, kalau celakakan dia. Akhirnya tiba-tiba beberapa hari dia sakit, ternyata kanker. Allah kasih kanker seketika. Stadium sekian-sekian. Akhirnya dia sadar. Maka dia panggil adik-adik perempuannya, dia kasih kembalikan, saya salah. Ini alhamdulillah. Adiknya tadi berdoa lagi agar dia sembuh, akhirnya juga sembuh. Tapi siapa yang sadar akan hal tersebut? Saya bilang masalahnya banyak yang tidak sadar, sudah menzalimi, sudah melakukan ini dan itu, namun tidak sadar. Ya, jadi bahaya.